Hai, shalom semuanya. Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan. Saat kita membuka mata dan memulai aktivitas, marilah kita terlebih dahulu membuka hati kita untuk firman-Nya, agar sepanjang hari ini kita dipimpin dalam kasih dan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, alangkah baiknya kita dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Kami bersyukur atas nafas hidup dan kesempatan yang Kau berikan. Berkati firman-Mu yang sudah kami renungkan, agar hari ini kami dapat hidup sesuai kehendak-Mu, menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, mari kita buka di Efesus 4 ayat 29 yang berbunyi, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Renungan pagi ini mengingatkan kita betapa berharganya perkataan mulut kita sering dianggap hal kecil. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa dari mulut bisa keluar hidup atau kematian. Setiap kata yang kita ucapkan dapat menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi kutuk. Karena itu, Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk menjaga lidah dan hanya memakai perkataan yang membangun. Seperti contoh di dalam Alkitab. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, suasana Yerusalem sangat tegang. Yesus baru saja ditangkap dan dibawa ke hadapan imam besar. Murid-muridnya tercerai-berai karena takut. Namun, Petrus yang dikenal paling berani mengikuti dari kejauhan. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan gurunya, meskipun hatinya diliputi rasa khawatir. Ketika Petrus duduk di halaman rumah imam besar untuk menghangatkan diri, seorang perempuan hamba melihatnya dan berkata, "Engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Petrus terkejut. Ia takut kalau dirinya juga ditangkap. Dengan cepat ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Beberapa saat kemudian, orang lain melihat Petrus dan menegaskannya lagi, "Engkau ini salah seorang muridnya." Petrus kembali menyangkal dengan perkataan, bahkan kali ini lebih keras, "Demi Tuhan, aku tidak kenal orang itu." Akhirnya, beberapa orang mendekat dan berkata, "Engkau pasti salah satu dari mereka, karena logatmu orang Galilea." Kali ini, Petrus sampai bersumpah, "Aku tidak kenal dia." Saat itu juga ayam berkokok, Petrus terdiam dan teringat kata-kata Yesus sebelumnya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hatinya hancur. Ia menyadari betapa perkataannya telah melukai dirinya sendiri, meruntuhkan keberaniannya, dan membuatnya gagal setia kepada gurunya. Petrus pun keluar dan menangis dengan sangat sedih. Namun, kisah Petrus tidak berhenti di sana. Setelah kebangkitan, Yesus berjumpa lagi dengan Petrus di tepi danau. Kali ini, dengan kasihnya, Yesus memulihkan Petrus lewat 3 kali pertanyaan. "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab dengan tulus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus lalu mempercayakan tugas besar kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dari kisah ini, kita belajar bahwa perkataan bisa meruntuhkan tetapi juga membangun kembali. Petrus jatuh karena kata-katanya penuh kasih dari Yesus. Sama halnya dengan kita. Mungkin kita pernah melukai orang lain dengan ucapan kita. Atau mungkin kita sendiri pernah terluka karena kata-kata orang lain. Firman hari ini mengingatkan Tuhan ingin mulutnya kita dipakai untuk memberi kasih karunia, bukan menyakiti. Pesan moral dari kisah Petrus tadi yaitu, dari kisah Petrus kita bisa belajar bahwa memiliki kuasa yang besar dengan kata-kata. Petrus jatuh dalam penyangkalan, tetapi lewat kata-kata pengampunan Yesus, hidup Petrus dipulihkan dan ia dipakai menjadi pemimpin jemaat mula-mula. Nah, kalian pengen tahu nggak makna dari Efesus 4 ayat 29? Aku kasih 3 makna deh. Yang pertama, jangan sembarangan berbicara, karena kata-kata bisa melukai. Yang kedua, gunakanlah kata-kata untuk membangun, menguatkan,
dan membawa kasih karunia. Yang ketiga, jika kita pernah salah dalam berkata-kata, selalu ada kesempatan untuk bertobat dan membangun hidup baru lewat perkataan yang benar. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini Tuhan. Kiranya renungan pagi ini dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini sampai nanti malam Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye.